Hai semua, kali ini kami akan membahas materi tentang analisis biaya volume dan laba. Pertama-tama, perkenalkan. Nama saya Yan Periboma. Nama saya Mostebai. Nama saya Tita Tesyani Muksin. Nama saya Samuel Dogomo. Nama saya Klastra Funataba. Dan yang terakhir, nama saya Nur Paradila Putri. Apa yang dimaksud dengan analisis biaya, volume, dan laba? Analisis biaya volume merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena analisis BVL menentukan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga. Semua informasi keuangan perusahaan terkandung di dalamnya. Menurut Charter tahun 2006, analisis biaya, volume, dan laba merupakan suatu alat yang menyediakan informasi bagi manajemen tentang hubungan antara biaya, laba, bauran produk, dan volume penjualan untuk mencapai target laba pada level tertentu. Hal yang perlu diketahui dalam perhitungan biaya volume dan laba. Yang pertama, harga dari produk atau jasa. Kedua, volume produk dan jasa yang diproduksi dan terjual. Yang tiga, biaya variabel per unit. Yang keempat, total biaya tetap. Yang kelima, bauran produk atau jasa yang dihasilkan. Asumsi-asumsi dalam perhitungan biaya volume dan laba. Yang pertama, analisis fungsi pendapatan dan biaya linear. Yang kedua, analisis bahwa harga, total biaya tetap, dan unit biaya variabel dapat diidentifikasikan secara akurat dan tetap konstan melebihi batas relevan. Yang ketiga, analisis bahwa apa yang diproduksi dapat dijual. Yang keempat, untuk analisis multiproduk, bauran penjualan diasumsikan diketahui. Yang kelima, harga jual dan biaya diasumsi diketahui dengan pasti. Apa manfaat perhitungan biaya volume dan laba? Yang pertama, sebagai dasar merencanakan kegiatan operasional dalam mencapai target laba. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan harga jual. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh manajer. Titik impas atau break-even point. Apa yang dimaksud dengan break-even point? Menurut Charles T. Horngren, Srikan M. Datar, dan George Foster tahun 2003, break-even point adalah volume penjualan di mana pendapatan dan jumlah bebannya sama, tidak terdapat rugi maupun laba. Jadi, kesimpulannya adalah break-even point suatu cara atau teknik yang digunakan untuk mengetahui volume kegiatan produksi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita rugi. Tujuan analisis break-even point: yang pertama, mendesain spesifikasi produk. Yang kedua, menentukan harga jual satuan. Yang ketiga, menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. Yang keempat, memaksimalkan jumlah produksi. Yang kelima, merencanakan laba yang diinginkan. Yang keenam, mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan sama dengan biaya. Yang ketujuh, menunjukkan suatu sasaran volume penjualan minimal yang harus diraih. Yang kedelapan, memungkinkan perusahaan mengetahui apakah mereka beroperasi dekat atau jauh dari titik impas. Syarat-syarat agar break-even point konstan, maka biaya tetap, biaya variabel, harga barang, bauran nilainya harus konstan. Pendekatan perhitungan break-even point terbagi atas dua macam. Yang pertama, pendekatan matematis, dan yang kedua, pendekatan grafis. Pendekatan matematis. Berikut ini jika dihitung dalam formula laba operasi. Dan berikut ini jika dihitung dalam formula margin kontribusi. Selanjutnya, pendekatan grafis. Berikut ini gambar grafik break-even point. Sumbu X sebagai volume kegiatan dan sumbu Y sebagai biaya. Grafik break-even point dapat dibuat dengan meletakkan garis biaya total di atas garis variabel.
Setelah titik impas didapat, maka selanjutnya adalah menentukan target laba. Yang pertama, dengan menggunakan analisis penjualan. Yang kedua, dengan menggunakan jumlah tetap laba. Dan yang ketiga, dengan menggunakan laba per unit. Yang pertama, dengan menggunakan analisis penjualan. Formulanya yaitu dengan menjumlahkan total biaya tetap dengan kontribusi margin sebagai persentase penjualan. Yang kedua adalah dengan menggunakan jumlah tetap laba. Setelah break-even point tercapai, setiap nominal margin kontribusi adalah nominal sebelum pajak laba. Dan yang ketiga dengan menggunakan laba per unit. Manajer mungkin ingin melakukan analisis laba dalam dasar per unit dan dapat dinyatakan dalam target sebelum pajak maupun target setelah pajak. Formula BVL harus disesuaikan untuk mengenali bahwa laba berhubungan dengan volume aktivitas. Berikut ini adalah formula laba sebelum pajak dan formula laba setelah pajak. Berikut ini adalah formula bahwa laba berhubungan dengan volume aktivitas. Analisis tambahan untuk perubahan jangka pendek adalah proses yang hanya berfokus kepada perubahan yang terjadi terhadap pendapatan biaya dan volume dari satu program tindakan atau keputusan yang ke lainnya. Margin of safety atau margin pengaman adalah kelebihan anggaran atau penjualan aktual di atas titik impas penjualan untuk memberikan informasi tentang risiko yang diterima perusahaan. Operating leverage yaitu mengukur tingkat sensitivitas perubahan presentasi dalam penjualan dari tingkat tertentu terhadap laba perusahaan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perubahan harga jual per unit barang dagangan, produk atau jasa yang dijual. Yang kedua, perubahan jumlah total biaya tetap. Yang ketiga, perubahan biaya variabel per unit. Yang keempat, kombinasi perubahan harga jual per unit, total biaya tetap, biaya variabel per unit, dan volume penjualan. Yang terakhir adalah sales mix. Sales mix adalah kombinasi berbagai produk yang dihasilkan atau dijual perusahaan dengan menentukan suatu bauran penjualan tertentu. Analisis multiproduk dapat diubah ke dalam analisis produk tunggal. Dampak bauran penjualan atau sales mix. Varian bauran penjualan suatu produk adalah pengaruh perubahan proporsi relatif produk dari proporsi yang dianggarkan terhadap total margin kontribusi atau laba operasi suatu periode. Bauran penjualan atau sales mix adalah kombinasi relatif di mana produk perusahaan dijual. Penjualan dihitung dengan menyatakan penjualan tiap produk sebagai presentasi dari total penjualan. Terdapat dua macam bauran penjualan, yaitu anggaran dan aktual. Penentuan dampak bauran penjualan meliputi 3 komponen. Yang pertama, selisih antara bauran penjualan aktual didefinisikan sebagai rasio jumlah untuk produk terhadap jumlah total unit seluruh produk dengan bauran penjualan anggaran. Yang kedua, jumlah total unit seluruh produk yang terjual selama suatu periode. Yang ketiga, margin kontribusi standar dari produk. Margin of safety. Yang pertama, kelebihan penjualan yang dianggarkan di atas volume penjualan impas. Seberapa banyak penjualan boleh turun sebelum perusahaan menderita kerugian. Yang kedua, menunjukkan tingkat resiko mendapatkan kerugian jika terjadi kenaikan titik impas akibat suatu kondisi. Anggapan-anggapan yang mendasari analisis break-even point. Yang pertama, tingkah laku biaya dan pendapatan ditentukan pada batas yang telah dianggarkan. Yang kedua, semua biaya bisa dipisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, biaya tetap akan tetap jumlahnya pada kapasitas yang telah dianggarkan. Yang keempat, biaya variabel naik atau turun secara proporsional sesuai dengan naik atau turunnya penjualan. Yang kelima,
harga jual tidak mengalami perubahan. Yang keenam, biaya-biaya tidak berubah. Dan yang ketujuh, produktivitas dan efisiensi tidak berubah. Analisis multiproduk memerlukan adanya asumsi terkait dengan bauran penjualan atau sales mix, yaitu kombinasi berbagai produk yang dihasilkan atau dijual perusahaan dengan menentukan suatu bauran penjualan tertentu. Analisis multiproduk dapat diubah ke dalam analisis produk tunggal. Namun, untuk analisis CFP, kita harus menggunakan bauran penjualan dalam unit. Perusahaan dapat menyelesaikan masalah multiproduk dengan mengkonversinya menjadi produk tunggal, yaitu menentukan produk-produk tersebut sebagai suatu paket. Dalam analisis multiproduk, perlu dilakukan pemisahan antara beban tetap langsung dan beban tetap umum. Beban tetap langsung adalah biaya tetap yang dapat ditelusuri ke setiap produk dan akan hilang jika produk tersebut tidak ada. Beban tetap umum adalah biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri ke produk dan akan tetap muncul meskipun salah satu produk dieliminasi. Analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan sebuah teknik bagaimana jika untuk mengetahui dampak dari perubahan asumsi-asumsi yang mendasari variabel independen terhadap variabel dependennya. Analisis ini cukup mudah dilakukan, yaitu dengan memasukkan data mengenai harga, biaya variabel, biaya tetap, dan bauran penjualan, serta menggunakan rumus untuk menghitung titik impas dan target laba yang diharapkan. Data kemudian dapat diubah-ubah untuk mengetahui dampak perubahan terhadap laba yang ditargetkan. Penggunaan spreadsheet komputer akan mempermudah perhitungan yang harus dilakukan. Jadi, kesimpulannya, analisis biaya volume laba adalah analisis pola-pola perilaku biaya yang mendasari hubungan-hubungan antara biaya, volume, dan laba. Analisis biaya volume laba kerap pula disebut analisis impas atau break-even analysis karena signifikanisme mengacu pada sebuah pemicu biaya aktivitas seperti unit penjualan yang diasumsikan berkolerasi dengan perubahan-perubahan pendapatan, biaya, dan laba. Analisis biaya volume laba merupakan persoalan yang kompleks karena hubungan-hubungan tersebut kerap dipengaruhi oleh faktor-faktor yang seluruhnya atau sebagian di luar kendali manajemen. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.